Kalau enaknya enak di Beat baru. Beat baru ini lebih enteng. Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Lakvito Channel. Oke, kali ini kita akan mereview Honda Beat keluaran 2012. Akan kita bandingin dengan Honda Beat Deluxe keluaran 2023. Oke, kita review dulu. Langsung kita review apa aja fitur-fitur di Honda Beat keluaran 2012 ini. Kita langsung cek, teman-teman pasti sudah pahami untuk. Jadi ini untuk Honda Beat keluaran 2012, dia masih dilengkapi dengan ini. Sama sih untuk Beat yang baru, dia masih pakai kickstarter. Tapi untuk double starternya ini itu masih double starter kasar. Istilahnya electric starternya itu masih pakai pinion, pakai dynamo starter. Kalau untuk yang baru nanti kita akan review setelah ini. Ini untuk saklar dimnya, lampu jarak jauh, ini untuk tombol rating, ini untuk klakson, dan ini tombol starternya, dan ini untuk saklar on off lampu depannya guys. Oke, jadi di Honda Beat ini masih tergolong apa ya, belum ada fitur-fitur kayak ISS, kayak fitur apa, chargernya belum ada. Jadi masih istilahnya masih ya standar motor-motor zaman dulu lah teman-teman. Oke, jadi ini saya tunjukin ke teman-teman untuk kompresinya, perbandingannya ini untuk Beat yang lama, Beat 2012 ini kompresinya 9,2 banding 1. Untuk Beat yang Deluxe itu 10 banding 1 teman-teman. Tenaga yang dihasilkan nanti akan saya coba ini untuk Beat tahun 2012. Ini untuk tipe rangka, nih penasaran teman-teman. Untuk rangka motor ini masih pakai rangka tipe tulang punggung. Jadi enggak tipe ESAF. Tipe ESAF itu yang baru di Deluxe, nanti akan kita bahas setelah ini. Kali ini saya akan bandingkan rasanya seperti apa, enakan yang mana, Beat yang baru atau Beat yang lama tipe pertama. Ini sebenarnya nggak keluaran pertama. Kalau yang pertama itu untuk skok itu, untuk bagian depannya dia selebor depan ini dia agak kecilan dan cakramnya pun agak beda. Beat yang pertama ini sudah kayaknya untuk Beat yang keluaran ketiga, kalau nggak kedua dari Beat pertama yang lahir teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung kita coba aja. Untuk tip double starternya masih kasar, teman-teman bisa dengerin. Oke, untuk suara dari bagian CVT masih tergolong halus ini motor karena servisnya rutin di tempat kita, di AHAS kita. Jadi apabila ada kendala langsung kita kasih tahu ke si pengguna motor ini. Oke, langsung saja kita coba rasanya seperti apa dengan kompresi 9,2 banding 1. Oke, setelah ini nanti akan saya coba untuk Beat Deluxe, rasanya seperti apa Beat terbaru. Oke, langsung kita coba. Untuk skok depan ini masih enak, teman-teman bisa lihat. Untuk skok depan masih enak banget, nggak ada masalah. Cuman ini skok depannya, skok belakang sudah waktunya ganti kayaknya. Soalnya untuk agak sedikit keras teman-teman. Maklum lah udah 2012, ini 2023 ya, hampir 10 tahun lebih, berarti 11 tahun guys. Oke, 11 tahun rasanya seperti apa kita coba.
Oke, maaf teman-teman, saya nggak pakai mic jadi nyobanya agak pelan. Soalnya kalau tak coba kenceng nanti itu nggak kedengeran suara saya, guys. Oke, sebentar, nggak kedengeran ya. Nah, minggir dulu, panas bro. Ini saya coba jam 12 siang, jadi panas banget bro. Oke, nih malah ireng bro kulitnya. Tapi gak popo, wong lanang ireng gak popo, yang penting duitnya akeh. Oke. Ini rasanya gimana ya? Gas awal udah mulai agak berat. Mungkin karena motor sudah 10 tahun lebih, itu kampas gandanya sudah mulai menipis. Jadi perlu pembongkaran bagian kampas ganda untuk gas awal. Kalau untuk gas tengahnya sih enak, nggak ada kayak gimana ya, kayak bleret atau berebet atau gimana, enak. Untuk gas tengahnya enak, nggak ada kendala. Gas kecepatan tingginya juga itu sih masih bagus, normal. Cuman kendalanya di gas awal, mungkin di kampas ganda dia sudah mulai tipis. Tarikannya ya masih udah mulai turun performanya. Jadi di gas itu nggak kayak Beat baru itu digas kan langsung disenggol sedikit langsung naik. Cuman ini dia kayak delay dulu, jadi gasnya itu harus pelan dulu, nggak bisa responsif. Biasanya ini piston vakumnya aja, piston vakum udah mulai aus. Nanti kita kasih tahu ke pengguna motornya ini. Masih enak, gas tengah juga enak dibandingkan untuk Beat Deluxe. Nanti akan saya coba Beat Deluxe yang terbaru rasanya seperti apa. Oke guys, ini untuk motor Beat keluaran 2023. Saya akan tunjukin ke teman-teman performanya seperti apa. Untuk Beat yang lama itu kompresinya itu perbandingannya 9,2 banding 1. Kalau yang Beat terbaru ini 10,0 banding 1. Untuk kompresinya lebih besar di Beat yang terbaru. Oke. Untuk fitur-fiturnya nanti akan saya tunjukin ke teman-teman. Ini saya contohin untuk yang saya review untuk Beat Sporty. Untuk Beat Deluxe saya nggak bawa motornya. Oke, banyak yang menanyakan pasti ini mas rangkanya gimana, ada karatnya nggak? Nanti akan saya tunjukin ke teman-teman untuk video bagian bawahnya. Oke, untuk daya maksimum dia ini Beat terbaru ini dia 9,0 PS per 7.500 rpm. Kalau untuk Beat yang lama itu tenaga yang dihasilkan sekitar 8,22 PS per 8.000 rpm. Jadi untuk rpm-nya lebih besar Beat yang lama. Kalau Beat yang baru ini rpm-nya selisih sekitar 500-an rpm-nya. Oke, langsung saja saya akan review. Oke, untuk Beat yang lama itu juga masih pakai kickstarter. Untuk Beat yang baru dia masih pakai kickstarter. Untuk bagian ini electric starternya dia sudah pakai sistem ACG. Untuk Beat yang terbaru dia fitur-fiturnya ini di sini. Untuk fitur dari Beat Sporty dia cuman ada tombol ini, tombol saklar jarak jauh jarak dekat, klakson, ini ratingnya. Dan ini untuk tombol electric starternya. Oke. Untuk Beat yang Sporty ini nggak ada ISS-nya, juga nggak ada itu chargernya di sini. Kalau Beat Deluxe dia ada chargernya. Oke. Performanya seperti apa untuk yang nanyain masalah rangka? Untuk rangka saya kira masih normal sih, nggak ada kayak benih-benih karatnya. Jadi untuk teman-teman pokoknya nggak usah terlalu panik. Kalau emang timbul karat atau gimana, teman-teman langsung mampir ke bengkel resmi terdekat. Teman-teman beli motornya di mana, dealernya di mana, terus habis itu servis pertama dikeluhkan, langsung nanti ditanganin sama
bagian klaim, bagian itu apa, bagian layanan servisnya. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir. Ini untuk tipe rangkanya sudah baru, dia pakai ESAF, rangka tipe ESAF. Kalau Beat yang pertama dia pakai rangka tipe tulang punggung tapi versinya pipa underbone. Oke, dia pakai pipa underbone, jadi beda. Kalau yang ini pakai rangka tipe ESAF, tulang punggung tapi tipenya ESAF. Oke, lebih ringan dan lebih enak sih untuk buat manuver, untuk buat ketika nyalip-nyalip ini lebih enteng untuk rangka ini. Jadi kita langsung coba untuk performa dari Beat keluaran 2023, akan saya bandingin untuk Beat yang 2012 tadi sudah saya coba guys. Oke, ini untuk double starter udah halus ya, teman-teman bisa dengerin sendiri. Untuk suara dari mesinnya masih normal ya, nggak ada kendala di bagian CVT, nggak ada kendala di bagian piston. Suara mesin juga ya masih enak ini. Ini baru kilometer 832, masih baru ini bos. Sekok depan teman-teman bisa lihat. Untuk sekok depannya masih enak banget, nggak ada kendala sih. Ini motor masih baru, ini nanti servis pertama kita akan ganti olinya, bersihin filter udaranya kalau kotor, sama setting bagian ECU-nya, mungkin setting mode kalau ada. Kita cek kalau modenya 0, kita setting ke mode 1. Oke, tarikannya seperti apa untuk Beat terbaru, kita coba aja teman-teman. Saya nyobanya ini paling nanti kilometer nyampe 40-an, soalnya saya nggak pakai itu apa, helm guys. Oke. Oke, saya rasa untuk Beat terbaru ini enak. Jadi ini teman-teman, yang Beat keluaran 2023 ini, dia tarikan awal ini udah enak, nggak ada berbet atau nyendatnya. Kalau yang Beat 2021 yang LED versi pertama itu banyak yang mengeluhin tarikan awal itu kayak berbet, ada delaynya. Itu sebenarnya masalahnya di filter fuel pump. Ini sudah saya bahas di konten sebelumnya. Filter fuel pump itu harganya 16.000. Kalau mau ganti tinggal buka jok ini aja. Saya tunjukin, saya sudah ada di saya sudah buatin kontennya. Teman-teman bisa praktekin untuk beli filter bensin, bisa di Shopee, bisa di toko spare part, bengkel-bengkel umum udah banyak untuk filter bensin tipe ini. Ini tipenya KOJ. Untuk tipe filter bensinnya beda sama Beat yang baru. Maaf teman-teman. Jadi filter bensinnya ini beda sama Beat yang lama. Beat yang lama itu dia lebih pendek. Kalau yang ini untuk bagian filter, nggak kedengeran ya. Jadi untuk filter bensinnya yang lama agak pendek. Kalau yang ini yang baru dia agak panjang dan ukurannya agak kecil. Oke. Jadi berbeda itu, kalau ini di keluaran 2023 saya rasa udah enak, sudah istilahnya udah maksimal lah, udah bagus performanya, nggak ada kendala. Gas awal, gas tengah, ini saya coba. Ini motor belum saya servis, jadi setelah ini nanti akan saya servis. Ini saya coba gas.
Saya coba blayer ini udah enak, nggak ada nyendat-nyendatnya. Maaf teman-teman kalau suara saya nggak begitu kedengeran karena kita di pinggir jalan raya. Jadi ya ini saya cari jalan raya yang agak sepi, nggak di pinggir jalan raya pas. Oke. Kalau suruh milih yang injeksi atau yang karburator mas, awetan mana? Kalau awetan sih lebih awet yang Beat 2012 teman-teman. Soalnya sampai sekarang pun yang saya coba tadi itu masih enak. Emang performanya agak menurun. Kalau udah 10 tahun lebih itu biasanya perlu bongkar bagian kobur, perlu bongkar bagian buring, pengecekan piston, pengecekan klep, dan setting klep ulang, terus sama pengecekan part-part lainnya. Kalau untuk Beat yang baru saya mau bilang awet enggaknya ya nanti nunggu 10 tahun ke depan teman-teman. Tapi selama ini saya ngerjain Beat dari Beat keluaran pertama yang LED ini toh, yang LED ini yang Beat baru 2020 kayaknya. Jadi Beat pertama lahir sampai ini kayaknya awet-awet aja, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Cuman ya penggantian part kirian kayak bagian CVT emang sering ganti. Ya bagian fan belt yang sering ganti itu kayak pislet, roller, fan belt. Ya tergantung pemakainya, tergantung si pengendaranya. Kalau rawatnya bagus ya awet partnya. Oke. Kalau enaknya enak di Beat baru. Beat baru ini lebih enteng buat nyalip itu, lebih ringan. Powernya sebenarnya sih ya intinya powernya lebih kencengan ini, soalnya kompresinya lebih besar di Beat yang terbaru ini dibandingkan Beat karburator. Oke. Beat terbaru ini 10 banding 1, kalau yang Beat karburator 9,2 banding 1, selisih 8. Oke. Itu sih untuk saya perbandingan dari Beat keluaran 2012 sama Beat 2023. Itu aja. Sekian dulu dari saya. Nanti next kita lanjut konten berikutnya seputar Honda Beat dan problem-problemnya yang muncul di sepeda motor Honda Beat Anda. Pokoknya simak terus konten kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.